Halo semuanya, kita dari kelompok 7 bakalan ngebahas tentang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Sebelumnya, apa sih pengembangan sumber daya manusia itu? Disimak videonya ya. Anggota kelompok kami yaitu Vela Fitriani F1B 018094, Ilham Gusti Permana F1B 018095, Wiwi Utari F1B 018096, Audrey Cika Haifa F1B 018097, dan Lutfia Ramania Arrozak F1B 018099. Pengembangan sumber daya manusia menurut Leonard merupakan aktivitas yang dilakukan dalam waktu tertentu dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Sedangkan menurut Profesor Rao, pengembangan SDM merupakan proses karyawan untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan tugas. Ada pula dampak positif dan negatif pengembangan sumber daya manusia. Dampak positif bagi karyawan yaitu mereka dapat memahami pelaksanaan pekerjaan secara mendalam. Dampak positif bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan karyawannya. Tetapi sejauh ini belum ditemukan dampak negatif dari program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia seringkali disamakan, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Salah satunya yaitu fokus pelatihan pada pelajar kegiatan dan perilaku spesifik mendemonstrasi teknik dan proses, sementara pengembangan pada memahami konsep dari konteks informasi. Dari sisi jangka waktu, pelatihan lebih singkat sedangkan pengembangan lebih lama. Dan ukuran efektivitas pelatihan adalah penilaian kinerja, analisis manfaat biaya. Pelatihan dan pengembangan dapat dilakukan karena adanya suatu kondisi. Terdapat 3 konsep pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, kapital intelektual merupakan perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Yang kedua, kapital sosial merupakan kemampuan membangun jaringan sosial. Yang ketiga yaitu konsep lembut, merupakan kapital yang dilakukan untuk menumbuhkan kapital sosial dan kapital inteleksi. Menurut Noe, Hollenbeck, Gerhard, dan Wright, terdapat beberapa pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendidikan formal, adalah program di luar dan di dalam perusahaan yang dirancang khusus bagi para karyawan. Yang kedua yaitu penilaian, adalah mengumpulkan informasi dan memberi umpan balik ke karyawan tentang perilaku, gaya komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berbagi pengalaman kerja, adalah belajar keterampilan baru, menerapkan keterampilannya dan pengetahuan dengan cara baru. Yang keempat yaitu hubungan pribadi, dengan mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan tentang perusahaan, dan para pelanggannya berinteraksi bersama anggota organisasi yang berpengalaman. Kemudian manfaat pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat memberikan manfaat, baik bagi karyawan, organisasi, industri, ekonomi nasional, maupun daerah. Manfaat yang pertama yaitu bagi karyawan, adalah memiliki keterampilan marketability, mengembangkan dan melihat perubahan karir, serta melihat manfaat kompetensi dan memberi nilai tambah proses perkembangan. Manfaat yang kedua yaitu bagi organisasi, adalah akses pendidikan dan pelatihan efektif dari segi biaya. Adanya pemetaan yang akurat mengenai kompetisi angkatan kerja, meningkatkan efektivitas rekrutmen, dan penilaian pelatihan lebih konsisten. Manfaat yang ketiga yaitu bagi industri, adalah efisiensi lebih besar dan berkurangnya usaha pendidikan dan pelatihan ganda. Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan di masa depan.
akses lebih besar terhadap pendidikan dan pelatihan sektor publik, serta ditetapkan sistem kualifikasi nasional yang relevan. Manfaat yang keempat yaitu bagi ekonomi nasional dan daerah adalah penilaian yang konsisten secara nasional mengenai standar industri yang relevan dan meningkatnya modal akses individu, serta mendorong investasi internasional baru pada industri di mana angkatan kerja terampil sangat diperlukan. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku agar mencapai suatu yang diinginkan. Pelatihan bagi karyawan merupakan suatu proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Metode pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu metode on the job training, yaitu metode berlangsung dalam situasi kerja normal dengan menggunakan alat yang sebenarnya, peralatan, dokumen, dan atau bahan yang digunakan oleh para trainer. Ada beberapa metode on the job training yaitu pertama demonstrasi, praktik langsung, dan metode self training. Yang kedua metode pelatihan off the job training, yaitu metode yang berlangsung jauh dari situasi kerja normal, dilakukan tidak berkenaan dengan pekerjaan, tetapi menyeratkan bahwa dalam training tersebut seorang karyawan tidak lagi diposisikan pada tugas dan fungsi biasanya. Metode yang biasanya dipakai dalam off-the-job training ini adalah metode ceramah. Tahapan pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama, menganalisis kebutuhan. Tahap pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menganalisis kebutuhan perusahaan yang sekarang dan yang akan datang. Yang pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi dilakukan untuk mengetahui training yang dilakukan sudah sampai di level mana. Analisis yang kedua, analisis individu. Analisis individu dilakukan untuk mengetahui sikap seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Analisis yang ketiga yaitu analisis operasional. Analisis operasional dilakukan untuk menentukan perilaku yang harus ada pada karyawan supaya mempunyai kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah analisis masa depan. Analisis masa depan meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap karyawan untuk tugas, serta sasaran baru dan sasaran yang sudah ada. Tahap kedua yaitu merancang instruksi. Rancangan ini biasanya terdiri dari fasilitas, waktu, dan karyawan yang akan ditraining. Fasilitas yang diberikan harus memenuhi kebutuhan karyawan agar mereka merasa puas terhadap proses training yang telah diberikan. Tahap ketiga yaitu tahap validasi. Tahap validasi menjelaskan proses pelatihan yang akan dilaksanakan. Dalam tahap validasi, yang dijelaskan kepada karyawan adalah kapan training akan dilaksanakan, berapa lama training dan development akan dilaksanakan, siapa saja yang akan mengikuti training, serta penjelasan mengenai tahap-tahap pelatihan. Karyawan harus mengetahui terlebih dahulu mengenai training yang akan dilaksanakan agar karyawan siap menjalankan trainingnya. Yang keempat, melaksanakan program. Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan training yang telah dilakukan kepada karyawan yang ditargetkan. Berdasarkan tahap-tahap yang telah direncanakan, perusahaan menerapkan training berdasarkan apa yang telah direncanakan atau yang telah disusun. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses training yang dilakukan relatif tidak ada, karena semua berjalan sesuai jadwal. Yang kelima, evaluasi perusahaan. Mengevaluasi pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan untuk memastikan apakah karyawan mendapatkan hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, tujuan dari pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama, memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Yang kedua, membantu memecahkan persoalan operasional. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi baru.